Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi. Karena rahmatnya kita bisa bertemu. Hari ini Ibu akan membahas tentang profil serta visi dan misi SMK Mandalahayu. Profil SMK Mandalahayu berdiri tahun 1995. Waktu itu HP, AK, sama manajemen bisnis. Waktu itu namanya masih Sekolah Menengah Ekonomi. Dengan itu berubahlah sebenarnya menjadi SMK. Sekarang misalnya UTKP, AKL, sama rekayasa perangkat lunak. Sekarang ketemu dengan semua akan membahas tentang visi dan misi SMK. Sebelum ke visi dan misi SMK, kamu perlu tahu apa sih itu sekolah dan dunia visi. Visi itu industri apa? Tujuan masa depan apa yang ingin dilakukan oleh masyarakat, adanya calon tenaga kerja yang berkualitas. CV-nya dikecilin sayang. Tentang pola penyelenggaraan PKL. PKL itu dilaksanakan dari 1 sampai dengan 10 bulan ya. Silahkan kalian nanti di kelas 11 naik ke kelas 12 itu baru akan ada. Kok nggak ada suaranya? Iya. Udah. Enggak, ini materi besar sana. Iya. Oh iya. Materi yang tadi dimatikan dulu ya sayang ya. Pengertian visi, visi itu tujuan, masa depan, cita-cita apa yang ingin dilakukan. Visi itu biasanya dibuat untuk secara umum apa gambaran masa depan. Itu visi. Kemudian misi dari mimpi tadi, dari cita-cita tadi, apa langkah atau cara bagaimana untuk mewujudkan visi tadi. Misi itu biasanya dibuat untuk masa kini atau saat ini, bersifat lebih mendetail dan khusus. Itu misi. Kemudian apa perbedaan visi dan misi? Perbedaan visi dan misi, kalau visi itu tadi dikatakan sama Ibu tujuan, cita-cita, masa depan. Biasanya kalimatnya menuturkan secara umum, pernyataan-pernyataan secara umum. Kemudian tulisannya juga singkat, fokus, jelas dalam sebuah organisasi. Padat tapi mewakili semuanya. Dalam visi itu isinya merupakan cita-cita jangka panjang ke depan, berorientasi ke depan. Terdiri dari satu deret kalimat. Misi
Jadi visi udah jelas ya? Bisa diterima? Satu cita-cita, mimpi jangka panjang. Tulisannya bersifat umum. Sedangkan misi itu menunjukkan secara jelas mengenai langkah yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan. Rumusan visi biasanya berbentuk beberapa kalimat. Jadi tidak, kalau visi kan hanya satu kalimat. Tapi kalau misi bisa 10, bisa 15, bisa banyak. Bisa gambaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan agar visi tersebut bisa tercapai. Itu misi. Misi itu merupakan cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Contoh kalau kita lihat dalam satu organisasi ini. Contohnya visinya. Mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, terampil, berakhlak mulia. Jadi berbentuk satu kalimat. Padat, umum. Kamu lihat di situ, mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Itu contoh satu visi dalam satu organisasi. Nah, misinya berbentuk beberapa kalimat. Cara apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan generasi muda yang tangguh dan berakhlak mulia. Kamu lihat di situ, upaya mencapai visi tersebut, maka akan kami lakukan. Satu, mengadakan kegiatan kepemudaan di masyarakat, mengadakan pelatihan-pelatihan bisnis pertanian, perniagaan, atau bisnis kreatif. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat meningkatkan prestasi, baik di bidang olahraga maupun keilmuan itu. Kemudian kalau kita lihat, selain kita melakukan kegiatan itu, bagaimana kita mempererat tali persaudaraan dengan melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin yang kira-kira menambah wawasan, menambah kebersamaan, menambah jalinan kekeluargaan satu dengan yang lain. Itu yang perlu digarisbawahi. Contoh lagi, salah satu contoh dalam satu organisasi, sekarang contoh visi dan misi Indosat. Kamu lihat contoh kalimatnya padat, menjadikan perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Itu salah satu contoh visi. Misinya apa untuk menjadi pelayanan yang terdepan tadi? Satu, layanan dan produk yang membebaskan dari segala gangguan gitu. Pengennya telekomunikasi mah terdepan di Indonesia. Jaringan datanya yang unggul. Tapi jangan lupa saingan-saingan di sebelah kita kiri kanan udah siap menggantikan. Jadi dari visi dan misi harus ada keterkaitan satu dengan yang lain. Itu yang perlu kalian pahami ketika nanti kalian mau mendirikan satu organisasi atau satu usaha. Jadi yang pertama, visinya ke depannya, jangka panjangnya yang harus dipikirkan. Apa langkah ke depan? Misinya itu langkah-langkah untuk mencapai tujuan, mimpi, cita-cita tadi, apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Yang ketiga, dari Indosat itu sendiri memperlakukan pelanggan sebagai sahabat. Jadi pelanggan, pembeli itu adalah raja. Pelayanannya yang memuaskan, servisnya yang menyenangkan. Jadi anggap bahwasannya pembeli adalah aset kita, pelanggan adalah aset kita, pelanggan adalah harta kita. Jangan sampai lepas karena pelayanan yang enggak memuaskan.
Kemudian yang berikutnya adalah transformasi digital. Itu contoh visi dan misi dua organisasi yang Ibu berikan kepada kalian. Bahwasannya kalau visi itu merupakan mimpi, cita-cita, angan-angan, bentuknya dalam satu kalimat. Tetapi kalau misi itu penjabaran. Langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk bisa berhasil dalam menempuh visi kamu, cita-cita kamu tadi. Sampai di sini bisa diterima? Bisa sayang? Halo? Bisa? Bisa diterima tadi penjelasan visi dan misi? Bisa. Bisa. Ya karena nanti sesudah sesi ini ada tugas yang harus kamu lakukan. Nah kalau tadi sudah disebutkan arti dari visi dan misi, nah sekarang kita menginjak kepada visi misi sekolah SMK Mandala Hayu. Apa visi misi sekolah SMK Mandala Hayu? Visi SMK Mandala Hayu penghasil tamatan yang kreatif, inovatif, terampil, mandiri, dengan penguasaan iptek, berbudaya lingkungan, dan berbudi pekerti luhur, berlandaskan iman dan takwa. Sekali lagi, penghasil tamatan yang kreatif, inovatif, terampil, mandiri, dengan penguasaan iptek, serta berbudaya lingkungan, berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman dan takwa. Mandala Hayu berharap kalian harus menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Makanya kita akan menggerakkan untuk kewirausahaannya. Kemudian berbudaya lingkungan, kamu bisa melihat sendiri lingkungan Mandala Hayu yang terdiri dari 1,2 hektar yang hijau dan perlu kamu jaga dan kamu pelihara karena depan kelas itu ada taman. Nah itu agar kamulah generasi penerusnya nanti. Tapi tetap berbudi pekerti luhur dalam arti gini. Tanaman adalah makhluk Tuhan yang harus dijaga walaupun dia tidak seperti kita. Makanya anak di rumput, karena rumput juga makhluk hidup. Kalau dia bisa ngomong juga bisa menjerit ya kan gitu. Nah, berlandaskan iman dan takwa. Kamu lihat masjidnya begitu besar. Jadi anak-anak diharapkan harus ini sholat berjamaah. Zuhur sama asar. Pagi sholat juga. Nah, pembiasaan itu diharapkan akan terwujud. Kamu di rumah juga melaksanakan hal yang sama. Itu visi dan misi visi SMK. Terus apa misinya? Yang pertama, kamu lihat kalau tadi visi terdiri dari satu kalimat, misinya merupakan langkah-langkah apa yang ditempuh untuk bisa mencapai visi tadi. Nah, langkah-langkahnya ini ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, melaksanakan ibadah sehari-hari sebagai sumber budi pekerti luhur. Ada satu ayat yang menyebutkan, aku ciptakan kalian, aku ciptakan manusia, ciptakan kalian hanya untuk manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah itu. Nah, kalau kalian diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah, kira-kira kamu sekolah ibadah enggak? Ibadah. Ke sekolah berangkat dengan bismillahirrahmanirrahim dari rumah itu juga ibadah. Membantu orang tua ibadah.
Berkata-kata baik ibadah, senyum juga ibadah. Itu cerminan anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Berbakti kepada orang tua juga ibadah. Berbudi pekerti luhur. Jangan lupa ketika mau berangkat dari rumah, salaman ke orang tua, pamit ke orang tua. Itu yang kami unggulkan di sini. Karena biasanya anak-anak yang sukses itu budi pekertinya luhur, taat kepada orang tua. Doa orang tua itu yang membuat anak-anak berhasil. Tolong dicamkan itu untuk anak-anakku sekalian. Jadi melaksanakan ibadah sehari-hari adalah sebagai wujud nilai budi pekerti luhur. Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni olahraga dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan prestasi. Piala kamu lihat ada di sekolah, itu ada berapa lemari itu? Itu dari hasil karya anak-anak. Kenapa? Ya ikut lomba untuk menguji diri kita sejauh mana kemampuan kita, itu ikut lomba. Makanya kakak-kakak kelas kamu nanti menginventarisasi data-data kalian, nggak usah malu, nggak usah takut. Yang punya prestasi, saya pernah juara voli, saya ranking 1, saya pernah juara bulu tangkis, atau saya juara MTQ, atau saya tahfiz Quran. Nah, itu semuanya prestasi yang kamu peroleh, tolong nanti sampaikan kepada kakak OSIS. Karena kita di sini hanya ingin melanjutkan kembali. Gimana kita bisa ibarat kata mempromosikan kamu kalau kita nggak tahu kelebihan kalian. Jadi disinilah wadah kamu, Mandala Hayu itu wadah kamu untuk kreatif, untuk berprestasi, mencetak generasi-generasi yang mandiri. Jadi kita enak, kayak kemarin, ketika kita mencari inventarisasi, ternyata ada anak yang pinter cutting stiker. Nah, itu satu keterampilan yang akan kita kembangkan. Atau nanti ada anak yang pinter, ternyata saya sudah bisa, Bu, untuk potong rambut atau facial dan sebagainya. Nah, itu yang kita kembangkan ke anak-anak nanti. Bisa ngajari teman-teman yang lain. Sehingga membentuklah wirausaha muda. Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi, selain kamu dapat ilmu, juga dapat satu pengalaman. Pengalaman yang kira-kira dalam arti gini, kalau kita lihat, ada satu kata bijak mengatakan, setinggi-tingginya kamu menjadi seorang direktur, ketika kerja di orang lain tetap menjadi pembantu. Direktur itu kan pembantu juga, termasuk ibu juga pembantu. Tapi serendah-rendah pedagang, dia adalah bos. Gitu. Seorang pengusaha itu bos, walaupun misalnya dia jualan nasi uduk, kan nggak ada yang nyuruh. Kalau mau juga jualan, nggak mau juga nggak jualan. Tapi kalau kita bekerja kepada orang nggak bisa, semaunya sendiri. Kamu ilmu juga dapat nantinya, tapi pengetahuan wirausaha juga dapat. Itu harapan kami seperti itu. Itu yang perlu kalian ketahui. Keinginan kami seperti itu. Jadi menghasilkan siswa yang berkepribadian tangguh, kreatif dan inovatif, mandiri, sehingga mempunyai daya saing secara luas, secara global. Itu. Bagaimana yang ingin melanjutkan ya nggak apa-apa, tapi perlu kalian ketahui ada istilah BMW di SMK itu. B itu bekerja. Lulusan SMK ini mayoritas kan pengennya kerja. Tapi nggak menutup kemungkinan. Ada yang mau melanjutkan. Saya luruskan kembali. Bekerja. B1 bekerja. Pengen bekerja.
struktur materi di SMK itu memang diarahkan untuk bekerja sesuai dengan dunia industri. Makanya ada PKL. Kalau di SMA kan nggak ada PKL. Praktek kerja lapangan. Nanti kamu kelas 11 itu ada PKL. Dan PKL itu dicarikan. Dicarikan oleh sekolah. Tahu sendiri anak-anak kan ke kamar mandi aja berdua kan itu. Nyoba. Kalau PKL kamu nyari sendiri nggak dapat nanti karena ngetok dari satu PT ke PT lain cukup jauh. Makanya dicarikan. Mandalahayu itu kelebihannya PKL-nya dicarikan. Jadi kamu nggak perlu nyari kecuali kalau orang tua kamu kerja di PT dan kamu diajak oleh orang tua kamu atau kamu ngajak temanmu, alhamdulillah kalau seperti itu. Dengan PKL tadi, kamu sudah diajak komunikasi dengan orang lain di lapangan. Kamu bisa merasakan bagaimana orang tua mencari nafkah susahnya, kan gitu. Nah, itu tangguh. Menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Ternyata capek juga PKL, kan gitu kan. Nah, itulah orang tua kamu setiap hari seperti itu. Dari pagi sampai pulang petang. Itu. Kreatif. Kreatif itu, kalau kemarin Ibu mengatakan jadilah orang pintar. Dalam arti pintar itu mensiasati sesuatu, saya ambil contoh. Kalau kita beli makanan, apa yang kita makan, besok pagi sudah hilang, kan itu, kenyang, udah beres. Beli baju, bajunya lapuk, hilang. Tapi kalau kamu punya uang, kamu sedekahkan untuk tahfiz Quran, nah itu orang pintar. Pahalanya mengalir terus. Kenapa? Anak itu hafal, kan gitu. Orang pintar mensiasati dengan uang yang sedikit, tapi pahalanya mengalir terus. Itu. Kamu sumbangkan beli semen di masjid, nah selama masjid itu dipakai, uangmu mengalir, pahalanya mengalir ke kamu terus. Nah itu orang pintar. Orang pintar itu pandai mensiasati sesuatu, kreatif, inovatif, selalu menciptakan hal-hal yang baru. Apa yang baru? Jadi kalau kamu menjadi seorang pengusaha, jangan hanya puas apa yang sudah kamu peroleh. Apalagi yang saya lakukan? Karena apa? Saingan di sekitar kamu banyak menunggu. Berikutnya, meningkatkan penggunaan teknologi, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, dituntut kalian harus bisa menguasai teknologi, karena sekarang pembelajarannya aja dengan memakai sarana komputer, kan itu. Berikutnya, mengembangkan keunggulan ekstrakurikuler. Kami berharap nanti dengan bantuan OSIS, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga aktivitas kamu berjalan, semuanya bisa kamu nikmati fasilitas yang ada. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi. Jangan lupa, sayang, kalau seandainya kamu punya kendala di rumah, ketika nanti pelajaran ini masih daring, kalau kemarin kan yang praktek datang ke sekolah. Karena praktek nggak bisa, nggak datang. Mau praktek akuntansi, mau komputer itu 1 minggu sekitar 20 jam. Jadi kalian yang nggak punya laptop atau paket datanya, habis datang aja ke sekolah. Nanti disiapkan satu ruangan, kita lab untuk komputer kan ada 2. Lab akuntansi ada, lab AP ada, OTKP ada. Akan disiapkan kalau kalian tidak punya data, silakan datang. Tapi tidak banyak ya, harus diatur posisinya. Nanti ada jadwal tersendiri. Kalau misalnya sudah dapat izin dari provinsi, boleh praktek, nanti akan dibuat jadwal. Jadi kamu tetap datang. Kalau untuk komputer kan nggak mungkin nggak bisa datang. Akuntansi nggak mungkin nggak datang untuk prakteknya.
Begitu juga OTKP. Pembuatan arsip. Nah, tolong buat arsip. Sistem alfabet nggak ngerti anak-anak kalau nggak dipraktekkan langsung. Begitu juga akuntansi. Buat buku besar. Kayak apa buku besar? Oh, besar kali bukunya. Bukan, padahal nggak seperti itu. Begitu juga untuk RPL, basis data kayak apa ya? Gitu. Nggak bisa kalau nggak harus datang. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya, menerapkan manajemen sekolah kooperatif bersandar basis teknologi IT. Kita tetap ada komunikasi, saling membantu satu sama yang lain. Kalau kalian membutuhkan bimbingan, silakan datang ke sekolah. Ada kaprok di sini, kepala program. Kepala program itu kepala sekolah kecil kamu. Kepala program masing-masing punya. Kecil lagi wali kelas. Jadi susunannya kalau kamu ada masalah, yang pertama wali kelas yang harus tahu. Kemudian wali kelas akan merembukan, baru wali kelas lapor ke kaprok. Kaprok, kalau misalnya nggak bisa menyelesaikan, baru ke kurikulum. Kurikulum koordinasi sama kesiswaan. Baru terakhir ke kepala sekolah. Kalau nggak ada penyelesaian, ya dikembalikan ke orang tua, kan gitu. Nah, ini gambaran terakhir. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu. Berikutnya, meningkatkan kerjasama dengan beberapa instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kemajuan sekolah. Tadi kan yang pertama bekerja, memang lulusan SMK diarahkan untuk bekerja. M yang kedua BMW, M melanjutkan. Siswa SMK diharapkan yang ingin melanjutkan bukan nggak bisa, Ibu ini dari SMK dulu semuanya. SMK bisa ternyata jadi sarjana. Asal jangan mimpi jadi dokter. Kalau di SMK nggak bisa sayang, biasanya nanti BP yang mengarahkan. Kalau kamu pengen jadi dokter, larilah ke SMA. Tapi kalau yang lainnya ke SMK bisa melanjutkan. Tapi dengan jalur undangan, jalur rapot. Jadi dari mulai semester 1 sampai semester 5, nilaimu nggak boleh turun. Dalam arti harus naik. Kalau misalnya semester 1 7, nanti 7,1, 7,2, 7,5, sampai semester 5 terus nambah. Nah, nanti kita ikutkan jalur undangan. Nanti akan didata sama BP. Dari kaprok tadi wali kelas lapor ke kaprok, kaprok lari ke BP. Siapa yang ingin melanjutkan dari kelas 1 harus sudah melapor. Antara yang ingin melanjutkan dan ingin bekerja. Lah W yang terakhir adalah wirausaha. Makanya di sini nanti akan ada beberapa wirausaha yang ditekuni oleh anak-anak sebagai sarana latihan untuk menjadi seorang yang kreatif, inovatif, dan mandiri tadi. Kemudian yang berikutnya meningkatkan pengetahuan budaya lingkungan. Nah, lingkungan tadi sudah Ibu sebut. Kemudian berikutnya meningkatkan eksistensi sekolah sebagai pusat pembelajaran yang berwawasan lingkungan. Saya sering melihat anak-anak ini. Saya suka. Di antara unit yang lain, saya lebih suka melihat anak SMK yang diskusi. Tapi tetap memelihara lingkungan. Pada saat belum pandemi ya. Kalau sekarang kan nggak boleh nih. Anak-anak sering, anak RPL, diskusi, anak OTKP, anak akuntansi, sering berdiskusi satu sama yang lain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Berikutnya adalah meningkatkan budaya senyum, sapa, salam, sopan santun. Anak SMK Matop, sopan santunnya luar biasa, tetap harus dijaga. Tapi saya berharap untuk kelas 10 nih ya, di sosmed
perkembangan teknologi, ambil positifnya, bukan negatifnya. Tolong bahasanya dijaga. Kayaknya saya melihat bahasanya luar biasa ini. Harus ada salah satu nanti dari wali kelas yang masuk. Ini melihat MPLS ya. Kalau saya lihat luar biasa itu bahasanya anak-anak muda. Jadi tolong tutur kata dijaga ya sayang. Kita memaklumi kalau kalian masuk SMP, tapi nanti harapan kami ketika masuk SMK, sopan, santun, senyum, sapa, salam harus dilakukan itu. Karena kakak-kakak kelas kamu melakukan hal yang sama. Gitu. Buat orang lain nyaman dengan kalian. Kalau orang lain nyaman dengan kalian, maka kamu akan banyak cara. Kalau saya mengatakan kepada kalian, kalau orang lain nyaman dengan kamu, kamu punya sahabat, kemanapun akan mudah langkah kamu. Tugasnya nanti akan diberikan ke kakak OSIS. Itu saja. Ada yang bertanya, sayang? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.